Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan mahasiswa, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Nirmana Dwi Matra. Hari ini kita sudah sampai pada pertemuan kedua. Setelah kita membahas tentang elemen visual di pertemuan pertama kemarin, hari ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dalam seni rupa dan desain. Prinsip-prinsip ini adalah prinsip-prinsip yang akan menjadi pegangan kalian saat membuat komposisi karya Nirmana. Jadi, walaupun hari ini videonya agak lebih panjang daripada biasanya, tonton sampai habis ya. Prinsip seni rupa dan desain terdiri dari irama, unity, penekanan, dan keseimbangan. Kita bahas satu-satu yuk. Irama. Tak seperti irama pada seni tari atau seni musik, di mana irama terlihat dengan jelas, irama pada seni rupa tidak membutuhkan waktu, sehingga yang terlihat adalah aliran gerak semu. Irama atau ritme pada seni rupa terjadi akibat adanya pengulangan elemen-elemen visual. Jika objek yang disusun adalah objek yang sama atau mirip, objek tersebut dapat kita susun berulang sehingga menimbulkan kesan bergerak. Gerak pengulangan tersebut melahirkan garis semu atau garis imajinasi tertentu. Jika objek yang disusun adalah objek yang bermacam-macam atau berbeda rautnya, maka rangkaian objek satu dan lainnya harus membentuk aliran yang melahirkan garis semu atau garis imajinasi. Untuk mencapai susunan yang memiliki nilai irama yang baik, interval tangga rupa dapat digunakan. Interval tangga rupa adalah alat untuk membuat komposisi berupa tingkatan atau gradasi. Dalam musik, interval tangga rupa disebut tangga nada atau not. Interval tangga rupa atau gradasi terdiri dari gradasi bentuk raut, gradasi ukuran, gradasi arah, gradasi warna, gradasi value, gradasi tekstur, gradasi kedudukan dan gerak, dan gradasi jarak. Gradasi bentuk raut terdiri dari gradasi garis dan gradasi bidang, di mana terjadi perubahan bentuk garis dan bidang tersebut. Gradasi ukuran dapat dilihat dari perbedaan ukuran dari elemen visual yang terpilih. Gradasi arah terlihat dari perbedaan arah dari elemen visual. Gradasi jarak adalah perbedaan dari jarak. Gradasi kedudukan atau gerak memperlihatkan perbedaan kedudukan dari satu elemen visual sehingga menghasilkan gerak tertentu. Gradasi value, dan gradasi warna. Ada 3 kemungkinan hubungan pengulangan elemen visual yang dapat membentuk irama. Yang pertama adalah repetisi. Repetisi adalah perulangan elemen yang sama terus-menerus, teratur, sehingga efek yang ditimbulkan rapi, tenang, resmi, berwibawa, kaku, statis, dan monoton. Lalu ada lagi transisi. Transisi adalah pengulangan yang disertai dengan perubahan-perubahan dekat secara teratur, runtut, terus-menerus seperti aliran. Transisi menghasilkan harmoni, yaitu kombinasi dari unit-unit yang memiliki kemiripan dalam satu atau beberapa hal. Lalu ada lagi oposisi, yaitu gerak pengulangan dalam kekontrasan atau pertentangan yang teratur, terus-menerus dan mengalir. Oposisi terdiri dari kontras diskord dan kontras ekstrim. Kontras diskord merupakan suatu jenis kontras yang tidak berhubungan. Kontras diskord tidak memiliki nilai irama karena tidak ada pengulangannya, tapi dapat memiliki nilai irama jika diulang-ulang atau dijembatani dengan gradasi. Kontras selanjutnya adalah kontras ekstrim, yaitu jenis kontras yang masih memiliki hubungan. Misalnya besar kecil, horizontal vertikal, gelap terang, dan lain-lain.
Kontras ekstrim bisa memiliki irama, tetapi sifatnya keras. Dapat lebih ritmis bila diberikan pengulangan-pengulangan atau dijembatani dengan gradasi. Elemen selanjutnya adalah unity. Unity adalah kesatuan atau keutuhan. Unity tercipta saat adanya hubungan antar elemen dalam suatu komposisi. Unity dapat terjadi dengan adanya repetisi, transisi, dan oposisi yang sudah kita bahas sebelumnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa komposisi yang berirama pasti memiliki kesatuan. Namun apabila elemen visual dalam satu komposisi tidak memiliki kesamaan atau kemiripan, maka perlu dilakukan pendekatan pengikatan, pengaitan, maupun juga dengan kerapatan. Penekanan atau fokus atau dominasi atau kontras, emphasis, dan focal point bertujuan untuk menarik perhatian, diperlukan agar suatu komposisi menjadi lebih menarik, agar ia tidak membosankan. Terdapat 4 cara untuk memperoleh penekanan, antara lain kontras diskord, kontras ekstrim, anomali, dan keunggulan. Kontras diskord biasanya terasa keras, tajam, dan mengarah pada kontradiktif. Sedangkan kontras ekstrim digolongkan sebagai kontras berulang. Kontras ekstrim terasa lebih harmonis dibandingkan kontras diskord. Anomali artinya lain dari yang umum, sesuatu yang berbeda di antara hal-hal lain yang terlihat sama. Sementara keunggulan biasanya menekankan objek yang lebih unggul dibandingkan dengan objek yang lain. Bisa berupa perbedaan ukuran maupun perbedaan warna. Keseimbangan. Sebuah karya seni dapat dibilang seimbang jika elemen-elemen visual yang dimilikinya memiliki nilai yang sama. Tidak ada yang lebih terbebani dibanding yang lainnya. Keseimbangan terdiri dari keseimbangan simetris, keseimbangan memancar, keseimbangan sederajat, dan keseimbangan asimetris. Keseimbangan simetris atau symmetrical balance adalah keseimbangan antara ruang sebelah kiri dan sebelah kanan sama persis, baik bentuknya, ukurannya, arah, warna maupun teksturnya. Sementara keseimbangan memancar memiliki sifat yang sama dengan keseimbangan simetris, tapi bedanya ia memiliki ciri khas terpusat di tengah, sehingga tidak hanya simetris secara horizontal, tapi juga secara vertikal dan diagonal. Keseimbangan sederajat atau obvious balance adalah keseimbangan simetris yang bentuknya tidak sama, tapi memiliki peletakan yang sama. Untuk membuat ini dibutuhkan pertimbangan rasa, karena harus mempertimbangkan besaran yang sama pada raut yang berbeda. Yang terakhir, keseimbangan asimetris. Disebut juga asymmetrical balance atau axial balance. Keseimbangan asimetris adalah keseimbangan yang terjadi walaupun antara ruang kanan dan kiri tidak memiliki besaran maupun raut yang sama. Di sini rasa benar-benar harus terlatih untuk menilai apakah komposisi yang dibuat sudah seimbang atau belum. Karena keseimbangan asimetris berbeda dengan ketidakseimbangan. Demikian video hari ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk ikuti kuisnya di e-learning dan lihat sampai mana pengetahuan kalian tentang prinsip-prinsip seni rupa dan desain. Sampai jumpa di video lainnya.